Jumlah penderita COVID yang meningkat setiap harinya mengakibatkan pandemi yang terjadi di Indonesia belum dapat dipastikan kapan ia akan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra dalam menyampaikan argumentasi kami. Mengawali argumentasi ini, maka kami dari tim kontra menyatakan kami tidak setuju dengan mosi, yakni selama masa pandemi pembelajaran perkuliahan dilaksanakan melalui daring. Kita ketahui bersama bahwa dampak dari adanya pandemi ini masuk ke dalam sektor apapun di negara ini, baik itu sektor ekonomi, kesehatan, dan tak luput pula pendidikan. Pendidikan menjadi satu hal yang penuh dilematis ketika kebijakan harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari pusat. Dalam hal ini maka Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membuat satu keputusan yang dramatis, yakni dengan penerapan perkuliahan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh yang tentunya membuat tidak adanya tatap muka antara mahasiswa dan dosennya. Nah, di sini kami melihat berbagai fakta yang ada bahwa kita akan memulainya dengan suatu pertanyaan. Apakah pembelajaran seperti ini efektif? Dan apakah pembelajaran ini tidak mengakibatkan krisis akal sehat bagi mahasiswa yang ada? Dewan Juri yang kami hormati, di sini ada 3 pola pikir dasar yang akan saya berikan terkait dengan ketidaksetujuan kami terkait mosi. Yang pertama ialah tentunya mengenai output atau hasil dari pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua, kita melihat dari kesiapan fasilitas sarana prasarana, dan juga yang ketiga mengenai masa waktu yang tak terprediksi ini. Kita mulai dari yang pertama mengenai output atau hasil dari pembelajaran jarak jauh. Pada mulanya pembelajaran kita lakukan dengan tatap muka di kelas. Seorang mahasiswa akan bertemu langsung dengan dosennya, lalu mereka memulai pembelajaran. Si dosen akan memberikan materi-materi apa yang harus dipelajari, dan mahasiswa akan menanggapi hal tersebut secara langsung tanpa ada sekat. Nah, ini membuat proses yang namanya pembelajaran itu dilakukan dengan terarah dan fokus, yakni mahasiswa akan langsung memperoleh ilmu yang diharapkan. Jadi tidak ada media perantara yang membuatnya harus mengulang-ulang untuk mencari tahu apa yang dikatakan oleh si dosen. Nah, dengan hal tersebut maka efisiensi dari sekolah atau perkuliahan normal ini sangat bagus. Kita lihat sekarang di dalam perkuliahan jarak jauh bahwa fakta di lapangan menunjukkan ilmu yang didapat oleh mahasiswa itu tidaklah sebaik yang ada, tidak optimal sama sekali. Banyak fakta ketika kuliah, mahasiswa hanya hadir saat presensi. Setelah itu saat perkuliahan melalui Zoom meeting misalkan, mahasiswa tersebut ya cenderung mengabaikan. Dia bisa saja langsung melanjutkan aktivitas lainnya tanpa mendengarkan pembawaan materi dari dosennya. Nah, dengan hal tersebut, apakah kita bisa mengharapkan adanya proses pemberian informasi dari dosen kepada mahasiswa? Apakah ini yang dinamakan proses pembelajaran? Tentunya ini adalah hal yang perlu ditanggapi serius oleh pemerintah. Hal kedua tadi berkaitan dengan kesiapan sarana prasarana. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami tetap tidak setuju karena terkait mosi dengan penerapan pembelajaran online atau sistem daring ini. Karena kita lihat Indonesia ini terdiri dari beragam pulau yang ada yang sifatnya sudah maju, ada juga yang terpencil dan tertinggal. Banyak di kalangan mahasiswa kita yang bahkan sampai sekarang tidak memiliki namanya Android. Nah, bagaimanakah ia dapat melaksanakan atau melangsungkan proses pembelajaran jika alat atau gadget untuk berterhubung dengan dosennya tidak ada? Itu salah satu masalahnya. Yang kedua terkait dengan bagaimana pembelajaran bisa dilakukan jika ia tidak memiliki jaringan layanan yang ada. Dan yang ketiga ialah masalah bagaimana seorang mahasiswa harus mengerjakan tugas dan
tugas itu harus dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam situasi pandemi seseorang itu tidak boleh berada di kerumunan. Apakah jika pemerintah menerapkan ini, mereka mengkehendaki si mahasiswa untuk pergi ke warung internet untuk sekedar mengerjakan tugas? Bukankah itu mengakibatkan pembelajaran ini menjadi lebih berisiko? Karena fakta juga bahwa mahasiswa banyak yang berkumpul bersama untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di sini tidak ada efisiensi atau efektivitas dari penerapan kebijakan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kita melihat bahwa faktor ketiga kenapa kami dari tim kontra bersikukuh tidak mau menerapkan pembelajaran ini secara terus-menerus di dalam masa pandemi, karena kita melihat juga mengenai waktu atau ketidakpastian dari masa pandemi. Sekarang telah memasuki masa new normal. Nah, dengan hal tersebut, maka memang pandemi ini belum berakhir, akan tetapi kebijakan relaksasi dari pemerintah membuat seharusnya kampus mengambil inisiatif, kampus-kampus di zona hijau mengambil inisiatif untuk mengadakan tatap muka. Karena jika kita terus-terusan berpacu atau berpatokan kepada namanya kebijakan pemerintah untuk kuliah daring, maka ini akan berdampak pada tidak terserapnya ilmu secara optimal dari mahasiswa. Dengan demikian, maka solusi dari kami dari tim kontra yakni pembelajaran harus dilakukan dengan tatap muka langsung, dan itu dilakukan dengan protokol yang jelas, dengan rotasi yang pantas atau yang tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.